hadis yang akan kita baca. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Dari Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya manusia dari kelompok Ansor, mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, lalu Rasul memberikan kepada mereka. Ini salah satu daripada ciri Nabi akhir zaman itu, kalau diminta terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam hal apapun tidak akan pernah beliau tolak. Ini ciri-ciri Nabi akhir zaman ya. Sifatnya adalah yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Kalau sudah ngasih itu tidak mikir-mikir lagi. Kalau sudah ngasih tidak takut fakir. Itu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Makanya ada salah seseorang yang ingin menguji kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cari cara bentuk ujiannya bagaimana? Meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu Nabi Muhammad sedang memiliki gembalaan yang sangat banyak, habis dapat daripada harta ghanimah Rasulullah. Itu satu lembah itu semuanya isinya itu kambing semuanya, isinya ribuan ratusan. Sehingga ada orang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang nak ngujian, betul nggak ini Nabi akhir zaman? Karena Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya itu kalau dipinta apapun dia akan kasih, tidak akan mungkin disimpan-simpan. Ciri-cirinya Nabi akhir zaman. Akhirnya dipinta sama orang tersebut, wahai Rasulullah, boleh tidak aku minta ini sebagian daripada hartamu, sebagian daripada binatang ternak yang kau punya. Lalu kata Rasulullah SAW, semua yang kau tengok ini, yang kau lihat ini semuanya milikmu. Apa jawabnya? Kau jangan bergurau. Apa kata Nabi SAW? Aku tidak pernah bergurau. Akhirnya orang ini balik ke kampung dan bilang ke kabilah-kabilahnya, ke orang-orang yang ada di daerahnya, bilang aku beriman dengan Nabi akhir zaman. Akhirnya semua orang di situ masuk Islam juga semuanya. Berkah daripada keimanan. Dari ciri-ciri sifat Nabi akhir zaman, yaitu kalau sudah ngasih tidak mikir-mikir. Tidak ada dari kita yang bisa sanggup meniru Nabi, tidak ada. Ada yang bisa? Ada yang datang ke rumah kita, aku minta rumah ini boleh tidak? Mikir orang ngasih. Nah, itu ciri-ciri sifat Nabi akhir zaman. Yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Kalau sudah ngasih itu tidak takut fakir lagi. Makanya di sini manusia dari kelompok Ansar meminta kepada Rasulullah SAW, fa'atahum, lalu Rasul kasih. Tsumma sa'alu fa'atahum, kemudian minta lagi, dikasih lagi sama Nabi. Hatta nafida ma'innahu, sampai habislah apa yang ada di sisi Nabi, sampai habis apa yang Nabi punya, tidak ada lagi sudah. Rasul itu saking sifatnya itu karim itu saking dermawannya. Itu beliau lagi khutbah pakai apa namanya? Pakai, kalau kita itu pakai shal itu shal yang diberikan hadiah dari Yaman. Itu shal tenunan tangan, ini bagus, mahal harganya. Itu lagi khutbah itu diminta, ya Rasul aku minta shal yang engkau pakai. Rasul lagi khutbah dalam kondisi kedinginan. Rasul turun, diambil dikasih. Sahabat yang lain merutuk-merutuk. Rasul kedinginan, yaitu barang berharga milik Rasul SAW. Tapi Rasul tetap saja memberikan. Makanya di sini kalau ada yang mengatakan dirinya sederajat sama Nabi, ataupun mengatakan Nabi Muhammad itu sama kayak manusia lain, ciri-ciri kebodohan, tidak kenal sama kondisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak ada siapapun yang bisa sanggup meniru Nabi ya. Tidak ada yang bisa sanggup meniru Nabi. Nah, kita masih mikir-mikir. Itu pun kalau kita ngasih itu barang sisa dari yang kita tidak kita pakai. Duit-duit itu pun duit-duit yang paling akhir. Ada duit 10.000, 5.000, 5.000-nya ada misalnya ada 6 bentuk apa lembaran 5.000. Kita mau sedekah, itu pun mikir sedekah cari 5.000 yang paling buruk. Terpikir. Kenapa? Karena kita berpikir ini bakalan masih kita simpan. Berbeda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka orang-orang Ansor, ketika Rasul memberikan semuanya, semua yang ada di tangan Rasul sampai habis, ma yakun min khairin falan adakhirahu ankum, apapun kebaikan tidak akan aku simpan untuk kalian. Kalian minta apa aku kasih semua, sudah habis. Wa may yasta'fif yu'afihillah.
Akan tetapi Rasul memberikan sebuah peringatan kepada orang Ansor yang minta tidak pakai putus-putus sama Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang meminta kepada Allah untuk diberikan rasa iffah. Rasa iffah itu rasa kita itu tidak butuh sama makhluk. Hati kita itu tidak ngerasa butuh sama makhluk. Yu'afihillah, maka Allah akan memberikan di dalam hati orang tersebut rasa cukup dan tidak merasa butuh kepada makhluk. Ibaratkan itu sifat itu tidak baik, minta lagi, walaupun tahu Nabi itu pasti bakal kasih. Ya. Pernah Rasul itu pas ketika harta dapat bagian daripada harta rampasan perang ghanimah, Rasul itu kalau sekali dapat itu tidak kurang dari 500 dinar. Satu dinar itu sekitar 4 juta kali 500 berapa ya? 4 juta kali 500 kali 20 miliar ya? Berapa itu? 4 juta kali 500 berapa miliar ya? Pokoknya miliaran ya, banyak ya. Itu ketika ada orang-orang datang kepada Nabi SAW, cuman bawa sedikit tamar kurma, bawa satu wadah kurma, satu piring sedikit kurma, ada kurmanya sedikit beberapa biji, dikasih sama Nabi. Lalu Nabi membalasnya dengan apa? Dia ambilnya satu genggam, sampai genggaman Nabi ini sudah tidak muat lagi, masukkanlah balik ke piring. Itu salah satu daripada akhlak Nabi. Kalau Nabi dikasih, maka Nabi akan membalas dengan yang lebih baik dari apa yang dikasih orang itu. Ini juga akhlak yang susah kita tiru. Wa may yastaghni yughnihillah, dan siapa yang meminta kepada Allah untuk dikayakan hatinya daripada rasa butuh kepada makhluk, yughnihillah, maka Allah yang akan menjadikan hati orang tersebut tidak merasa butuh kepada selain Allah. Itu nasihat dari Nabi. Wa may yatasabbar yusabbirullah, dan siapa yang meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran, maka Allah akan memberikan kesabaran. Kesabaran atas apa? Kesabaran atas sulitnya hidup. Banyak orang ini kan minta nih, kenapa? Kan tidak ada harta yang bisa diinfakkan untuk makan. Akhirnya datang ke Nabi, minta sama Nabi. Sehingga kata Nabi, kalian daripada banyak-banyak meminta, enak kalian minta sama Allah untuk diberikan rezeki kesabaran. Nah, kalau sudah kalian bisa sabar itu yang lebih baik untuk kalian. Sabar terhadap susahnya kehidupan. Dan saya sampaikan, sabarnya sulitnya kehidupan di zaman Nabi sama di zaman kita itu lain. Semiskin-miskin kita itu sekaya-kaya orang dulu. Sekarang ini susahnya orang sekarang ini susah untuk hidup mewah. Sekarang ini susahnya orang untuk hidup mewah. Kalau zaman Nabi susahnya memang susah, nak cari makan untuk cukup makan udah susah. Berapa sering kita baca riwayat Nabi, ya tidak ada dalam satu hari itu yang dimakan kecuali cuma kurma sama air. Pernah dalam sebuah riwayat 3 bulan rumah Nabi tidak pernah ngepul asap, tidak pernah masak. Yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya cuma kurma sama air Zam-Zam, sama air biasa. Ya, karena Zam-Zam di Madinah tidak ada. Jadi bedanya miskinnya kita orang sekarang sama miskinnya dulu. Miskinnya orang sekarang ini miskin kemewahan. Kalau cuman ukuran makan sama nikmat itu semuanya dapat semuanya punya. Zaman dulu orang tua kita, orang makan ayam itu bisa dibilang setahun sekali atau 2 kali pas lebaran. Sekarang setiap rumah, orang yang katanya kayaknya miskin tapi di rumahnya masaknya enak-enak. Sekarang ini wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabri, dan tidak diberikan seseorang sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Makanya salah satu daripada doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka sabran jamila. Ya, sama-sama kita doa, Allahumma inna nas'aluka sabran jamila. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang baik. Ini kemarin kesabaran apa ya? Kesabaran terhadap musibah sehingga kita tidak melawan takdir Allah. Kesabaran terhadap taat sehingga kita tetap berjuang untuk istiqomah, karena ujian juga untuk istiqomah. Lalu berjuang untuk menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam maksiat, itu pun harus ada ujian, yaitu ujian dengan menahan diri, istiqomah.